Bagaimana bisa engkau terangi kubur itu? Pertama, dengan sholat 5 waktumu. Jangan sekali-kali kau tinggalkan sholat 5 waktu jika kau tidak ingin disiksa Allah di dunia. Dalam kitab Tamil Ghafilin itu disebutkan salah satu ancaman Allah kepada orang yang meninggalkan sholat sebenarnya ada 12 macam. 3 diantaranya ketika kita masih hidup, 3 diantara ketika kita masuk ke liang lahat, 3 diantaranya ketika kita bangkit dari alam kubur, dan 3 diantaranya ketika kita di yaumil mahsyar, padang mahsyar. Yang terutama ketika kita hidup akan sudah disiksa oleh Allah. Siapapun orang yang meninggalkan sholat, langsung Allah itu akan memberikan teguran berupa adab ketika kita masih hidup di alam dunia ini. Apa? Pertama, yurfa'u lahu barakatu kasbihi wa dhayyaqu al-aish. Pertama, barokah kerja kita dihilangkan. Orang bekerja dari mulai subuh sampai sore menghasilkan banyak uang. Uang yang kita hasilkan sama sekali tidak ada barokahnya jika kita tidak menjalankan sholat. Sholat itu jangan kau tinggalkan, karena sholat itu statusnya seperti kepala bagi suatu badan. Kalau kau mengatakan Islam, maka harus sholat. Hidupnya Islam dengan sholat. Maka jika ada orang muslim tidak sholat, sama saja dia orang mengaku hidup tanpa kepala. Kira-kira menakutkan nggak? Orang hidup nggak ada kepalanya, jalan-jalan di pinggir jalan. Ini sama dengan orang muslim. Orang yang mengaku dirinya Islam tapi nggak sholat, sama dengan orang mengaku dirinya hidup tapi tidak punya kepala. Kalau hanya orang tidak puasa masih Islam, tapi kalau tidak sholat sama saja ia mati Islamnya. Karena hidupnya Islam jika kita sholat. Jika kita meninggalkan sholat, ancamannya dhayyaqul aishi, ekonominya dibuat sempit oleh Allah. Ekonominya dibuat sempit. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan, hasil kerja kita tidak barokah, dan justru Allah akan memberikan kerugian yang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, usahanya semakin sulit. Ini pertama. Yang kedua, ketika di dunia saja Allah langsung menimpakan siksa, yakni ketika kita hendak menjemput sakaratul maut, rasa di kerongkongan ini haus sehaus-hausnya. Bahkan digambarkan orang ini haus, diberi minuman 1 ceret pun tidak akan hilang hausnya. Bahkan ditambahkan 1 sumur tidak akan hilang. Bahkan didatangkan air laut, air sungai sampai habis tidak akan pernah hilang, karena ini azab. Yang ketiga, ketika kita di dunia saja, malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang mukmin mestinya dia menggunakan cara yang pelan. Tapi orang-orang yang meninggalkan sholat, ia dicabut arwahnya dengan cara-cara yang kasar. Tahukah engkau bahwa rasa dicabut nyawa itu mulai dari telapak kaki sampai ubun-ubun, semuanya terasa sakit. Semuanya terasa sakit. Maka amalan agar kita itu bisa bercahaya kuburannya, jangan kau tinggalkan sholat 5 waktu.
Karena sholat inilah yang akan menghalangi malaikat mungkar nakir untuk menanyai kita. Jika kau ingin selamat dari pertanyaan mungkar nakir, kuncinya adalah sholat 5 waktu. Yang kedua, sholat berjamaah. Kuncinya sholat berjamaah. Jika kau ingin amal ibadahmu berada di alam kubur bisa terang dan bisa mencegah mungkar nakir datang, 5 waktu berjamaah harus kau lakukan. Ini yang kemudian ada dalam kitab Arba'in Nawawi karya Syekh Muhyiddin Zakaria An-Nawawi. Beliau itu seorang mujtahid madhab Imam Syafi'i. Beliau menukil hadis sahih, barang siapa yang melakukan jamaah selama 40 hari tidak henti, maka dipastikan ia satu terbebas dari api neraka, yang kedua terbebas dari sifat munafik. Jadi barang siapa yang bisa mempertahankan diri sholat 5 waktu berjamaah 40 hari lamanya, dalam hadis itu mengatakan ia akan terbebas dari 2 hal: bebas dari panasnya api neraka, yang kedua bebas dari sifat munafik. Dan ini nanti akan menjadi penghalang kita dari pertanyaan mungkar nakir. Yang ketiga, ketika engkau ingin kubur kamu itu padam, terang benderang, maka berpuasalah, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ini kesempatan yang bagus di bulan Ramadan. Jangan karena alasan kerja kemudian kita tidak puasa. Kerja kita tidak akan ada barokahnya, tidak ada artinya, dan Allah tidak akan butuh semuanya itu. Puasa yang kita jalankan di tengah-tengah terik matahari ini akan menjadi syafaat kita kelak di alam kubur. Yang terakhir adalah sedekah. Sedekah itu akan menjadi benteng kita baik dari api neraka maupun siksa kubur. Jadi ketika kita sergap sedekah, kita akan diberi pengganti yang lebih banyak dan lebih baik. Mungkin harta kita yang kita miliki hari ini ada kotoran-kotoran